Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Kita semua tahu kan bagaimana semangat para dzurriyyah Wali Songo memekikkan gelora perjuangan melawan kolonial penjajah. Ini diakui. Bahkan banyak sekali manuskrip ya, contoh manuskrip dari Bangkalan Madura ini. Di sini diterangkan dzurriyyah Wali Songo itu betul-betul dikejar-kejar oleh Belanda, dikejar-kejar oleh Inggris zaman dulu. Karena apa? Meneriakkan, menyemangati para pribumi untuk melawan mereka, sehingga mereka dikejar-kejar, bahkan banyak yang terbunuh. Berjalannya waktu, mereka memasturkan identitas mereka sebagai dzurriyyah Wali Songo, kan gitu kan. Ini terkenal, Wali Songo itu kan dari Hijaz, dari Timur Tengah, bukan dari Yaman, saudara-saudaraku. Sehingga Wali Songo itu jelas sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi manuskrip kuno yang menerangkan bagaimana perjuangan dzurriyyah Wali Songo yang dikejar-kejar penjajah Belanda, Inggris, sampai terbunuh, sehingga sampai menyembunyikan identitasnya, ini luar biasa. Memang beratnya perjuangan keturunan Wali Songo dalam mengusir penjajahan Belanda dan Inggris. Jika ada yang mengatakan ya keturunan Wali Songo tidak suhroh wal istifadoh, maka dia adalah orang buta yang tidak pernah membaca dan memikirkan penderitaan para pendahulu. Karena saking suhroh wal istifadohnya keturunan Wali Songo, sampai Belanda harus memburu mereka dan membunuhnya satu persatu. Sejak dahulu keturunan Wali Songo berjuang mati-matian melawan penjajah asing. Bahkan ada yang kekuasaannya dirampas paksa dengan mengaku keluarga lalu membunuh dari dalam. Jika ada hari ini ya keturunan Wali Songo yang masih di pihak Belanda ataupun anteknya, maka bisa dipastikan sudah mengkhianati perjuangan leluhurnya. Jelas itu. Ini yang harus diantisipasi. Pertanyaannya, kenapa cuma dzurriyyah Wali Songo keturunan Nabi yang diburu Belanda dan Inggris dan dibunuh? Kenapa Habib tidak? Nah, ini seharusnya menjadi pertanyaan buat kita semua. Jawabannya cuma satu ya, karena Habib itu yang mendatangkan ke sini adalah Belanda, VOC, untuk meredam perlawanan para pribumi. Perang Jawa itu menimbulkan kerugian yang sangat besar buat Belanda, dan kita semua sejarah sudah tahu, mencatat ya, bahwa tujuan Belanda menjajah Nusantara adalah mengeruk kekayaan rempah-rempah khususnya yang ada di Nusantara, dibawa ke Belanda untuk membangun kerajaan Belanda. Itu jelas itu. Pada saat terjadi chaos perang, Belanda rugi, mereka tidak untung. VOC itu serikat pedagang itu sebenarnya itu yang datang ke Nusantara. Tapi karena tahu bahwa di Nusantara ini banyak sekali rempah-rempah yang nilai jualnya tinggi, ya akhirnya dijajah lah gitu loh, secara tidak langsung seperti itu. Nah, ini kembali lagi bahwa kenapa yang diburu Belanda, Inggris ya itu dzurriyyah Wali Songo, sedangkan Habib aman. Apa pernah mendengarkan kisah Habib dikejar-kejar Belanda ataupun Inggris lalu dibunuh, kan gitu loh? Tidak pernah. Cerita KRT Sumo Diningrat itu jelas itu, kan gitu loh, yang dihabibkan itu dibunuh oleh Inggris perang Spain. Jelas itu.
Itu Zuriyah Wali Songo itu. Makanya kita harus tahu sejarah ini. Ya karena Kabub itu terkenal dengan anteknya Belanda. Ini bukan dobos, bukan gabul, bukan isapan jempol. Ini serius. Dari sejarahnya saja kita bisa menarik kesimpulan bahwa Kabub ini kenapa aman, tidak tersentuh oleh Belanda. Ya karena yang membawa ke sini Belanda, jongosnya Belanda. Mana mungkin dengan saudara sendiri, nah, dengan teman sendiri, Belanda membunuhnya, tidak mungkin. Logikanya seperti itu. Makanya kita harus ingat bagaimana perjuangan leluhur-leluhur kita dalam rangka memerdekakan Indonesia, Nusantara itu. Berdarah-darah dikejar-kejar sampai memasturkan dirinya, silsilahnya bahwa dia itu keturunan Wali Songo, sampai seperti itu. Dan kita semua tahulah sejarah mencatat dengan tinta tebal yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah Wali Songo. Dan Wali Songo ini mempunyai tanggung jawab besar bagaimana menciptakan kedamaian di Nusantara ini. Salah satunya adalah pada saat ada kolonial Belanda masuk ke Nusantara, Wali Songo punya andil besar untuk memerdekakannya. Zuriyah Wali Songo ini punya andil besar untuk memerdekakannya. Tanggung jawab, gitu loh. Menata kehidupan di Nusantara, di Indonesia ini. Itu Wali Songo. Bukan malah merusak simpul-simpul kehidupan di Nusantara. Kabub kan merusak ini. Pendawiran itu merusak loh. Itu menjadikan generasi muda kita itu menjadi malas-malas. Coba kita tengok orang-orang yang mengikuti Kabub ke sana kemari cuma Dawud. Bahkan ada yang bercerita 1 bulan mengelilingi satu lokasi itu tidak selesai. Oh, dapat beras, dapat kambing, dapat uang, ngeri lah perilaku mereka itu. Nah ini sebagai ilmu. Wali Songo tidak pernah. Wali Songo, Zuriyah Wali Songo itu betul-betul berjuang li'ila'i kalimatillah, libtiqwa imardotillah, tidak mau dikenal. Kalau sudah merdeka ya sudah diserahkan lagi kepada orang-orang Nusantara untuk dikelola, di manajemen, dirawat, dijaga. Makanya kalau hari ini mereka, para Kabub ini mengaku sebagai pejuang, ya lucu mereka. Bagaimana mungkin dikatakan pejuang? Wong kakek buyut mereka itu pecundang anteknya Belanda, itu logikanya seperti itu. Makanya tidak ada rekam jejaknya Kabub mati di perang 10 November, tidak ada mati di Palagan Ambarawa, tidak ada, karena mereka jongosnya Belanda kok. Ini fakta dan ini sejarah yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Terima kasih. Tetap mencari harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.